25 tahun memang merupakan waktu yang cukup lama dalam kehidupan manusia, dan waktu ini cukup untuk mengubah keadaan manusia dengan terjadinya hal-hal yang menimpa dirinya. Bukan hanya perguruan awan yang mengalami perubahan hebat sehingga perubahan besar menimpa diri Sentanu yang kini telah meninggalkan kependetaannya dan menjadi orang biasa karena kekecewaannya menyaksikan keributan yang terjadi di antara murid-murid perguruan awan sendiri. Perubahan besar telah pula menimpa diri Jambu Nada selama waktu itu. Kekuasaan alam telah mempermainkan penghidupannya, dan agaknya memang Jambu Nada ditakdirkan untuk mengalami banyak hal-hal pahit. Untuk dapat mengikuti pengalaman-pengalamannya, sebaiknya kita mengikuti perjalanannya yang penuh pengalaman dahsyat. Setelah berhasil merampas keponakannya, Kartika yang berusia hampir 4 tahun, putri dari mendiang adik angkatnya Kusumawardhani dan Panglima Aji Geneng, Jambu Nada lalu melarikan diri ke timur. Kartika masih tidur nyenyak dalam pondongannya dan baru pada keesokan harinya anak itu terbangun. Melihat dirinya dalam pondongan seorang laki-laki yang tak dikenalinya, anak itu menangis dan Jambu Nada mulai bingung. Susah payah dia berusaha mendiamkan anak itu, namun sia-sia karena anak itu menjerit-jerit mencari ibunya. "Diamlah, nak. Diamlah, Kartika anak baik." Berulang kali ia menghibur dengan suara halus dan penuh rasa kasihan teringat akan mawar yang telah meninggal dunia. "Lihat, kucarikan buah-buah, kembang." Sibuklah dia meloncat dan berlari ke sana-sini, memetik buah-buah dan kembang, ditumpuknya di depan anak yang ia dudukan di atas rumput itu. Akan tetapi anak itu terus menangis. "Ibu, aku mau turut ibu." "Hai hik-hik." Kartika menangis terus tanpa peduli dengan tumpukan kembang dan buah-buahan itu, menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan. Jambu Nada yang tentu saja kurang pengalaman mengasuh anak kecil menjadi makin bingung. Tak pernah disangkanya bahwa tangis seorang anak kecil bisa membuat dia begitu bingung dan kehabisan akal. Sampai hampir 1 jam lamanya ia membujuk-bujuk tanpa hasil. "Aduh, Kartika anak baik, dengarlah. Aku adalah pamanmu sendiri, Kartika. Aku adalah kakang ibumu, aku Paman Nada." Tangan yang menggosok-gosok mata itu berhenti dan kini mata yang bening lebar itu memandangnya. Tangisnya terhenti sebentar. Alangkah indahnya mata itu, Jambu Nada memandang kagum, seolah-olah air mata itu mencuci sepasang mata menjadi makin bening dan bersih. "Paman Nada." Jambu Nada tersenyum lebar, "Benar. Benar. Tentu ibumu pernah ceritakan kepadamu. Aku Paman Nada." Ia tertawa lega, tetapi kembali ia tertegun bingung melihat Kartika lagi-lagi menangis sedih. "Ibuku? Mana ibuku? Kalau Paman baik, antarkan aku kepada ibu." Celaka. Bagaimana dia bisa mengantarkan anak ini kepada ibunya yang sudah mati? Dan tidak mungkin pula menerangkan kepada bocah sekecil ini bahwa ibunya telah mati. Melihat anak itu menangis terus, Jambu Nada makin bingung. Tiba-tiba ia melihat seekor kelinci bergerak di antara rumpun dan timbullah akalnya. Cepat ia meloncat dan sekali sambar ia sudah berhasil menangkap kelinci putih itu. "Kartika, diamlah. Lihat, Paman menangkap kelinci cantik untukmu." Jambu Nada memberikan binatang itu ke atas pangkuan Kartika. Anak itu memandang, tangisnya terhenti, matanya berseri dan dia sudah lupa akan ibunya, memondong kelinci sambil tersenyum dan berkata, "Kelinci cantik." Baru sekarang Jambu Nada merasa betapa hatinya lega dan girang bukan main hingga mau rasanya ia menari-nari dan menyanyi-nyanyi. Ia mencium pipi anak itu, kemudian berkata, "Kartika, kalau engkau tidak menangis lagi, pamanmu akan mencarikan binatang-binatang cantik untukmu. Sekarang makanlah buah ini. Nih, paman kupaskan kulitnya, manis sekali, makanlah." Kartika suka makan buah itu, apalagi setelah Jambu Nada mengajarnya memberi sedikit kepada kelinci yang dipondongnya. Demikianlah,
Dengan akal sedapatnya bisa juga dia mengasuh Kartika sambil melanjutkan perjalanannya. Ia hendak mencari jalan menuju ke pantai laut di mana dahulu ia mendarat bersama Megarani ketika mereka berdua meninggalkan Pulau Kencana Lokapala. Dia hendak kembali ke Pulau Kencana Lokapala itu bersama Kartika. Setelah melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya dan seringkali dia terpaksa menggunakan kekuatan mukjizatnya untuk menidurkan Kartika kalau anak itu terlalu rewel, akal yang jarang sekali ia pergunakan kalau amat tidak terpaksa. Pada suatu senja tibalah Jambu Nada dan keponakannya di tepi pantai yang terjal sekali. Air laut kebiruan tampak dari atas seperti permadani biru terbentang luas, sedikit pun tidak tampak bergoyang atau berombak saking tingginya tempat itu. Dari tempat yang tinggi ini, Jambu Nada memandang ke kanan kiri dan mulailah ia mengenal daerah ini. Jauh di bawah sana, di sebelah kiri, di sanalah dia bersama Megarani. Tiba-tiba tubuh Jambu Nada menjadi lemas dan hatinya makin kosong. Semenjak ia berpisah dengan Lata Manjari kemudian merayakan pernikahan Megarani, tahulah dia bahwa semenjak dahulu, dia hanya mencinta Megarani seorang. Sampai kini pun hanyalah Megarani yang ia cinta, sepenuh jiwa raganya dan ia rela menderita asal adiknya itu hidup bahagia. Megarani, semoga engkau selalu hidup bahagia. Ia berbisik lirih seperti orang berdoa. Paman Nada, kau bilang apa? Kartika dalam pondongannya bertanya sambil memandang wajah Jambu Nada. Dalam kenangan yang mengharukan tadi, Jambu Nada sampai lupa kepada anak yang dipondongnya. Kartika pandai bicara dan karena suaranya masih tidak jelas dan sepotong-sepotong, terdengar lucu sekali. Ah, tidak, Paman tidak bilang apa-apa, kata Jambu Nada sambil mengambung pipi keponakannya itu, pipi yang halus montok kemerahan sehat. Paman tangkapkan binatang lagi. Kelinci lagi, kelinciku lari. Di sini mana ada kelinci? Minta kelinci. Kartika yang selalu dituruti permintaannya oleh Jambu Nada, dalam waktu sepurnama lebih saja kini sudah pandai manja. Anak ini mengerti agaknya bahwa kalau dia menangis, apapun permintaannya akan dipenuhi, maka sekarang pun ia mempergunakan senjatanya yang lihai ini. Di sini tidak ada kelinci. Ikan? Ya? Ikan laut? Atau udang? Kepiting baik sekali, lucu sekali. Kutangkapkan kepiting, ya. Tidak mau hai-hai-hik, mau kelinci. Kartika menendang-nendangkan kaki dan menggeleng-gelengkan kepala sambil mewek. Jambu Nada menarik napas panjang. Baiklah, rewel benar anak ini. Ia menurunkan Kartika yang seketika sudah berhenti menangis ketika mendengar pamannya menyanggupi. Dia sudah terlalu biasa bahwa sekali pamannya sanggup pasti akan dipenuhinya. Lihat baik-baik, nih, aku menjadi kelinci. Jambu Nada menggunakan ilmunya yang mukjizat, mempengaruhi keponakannya sendiri. Seketika Kartika tertawa-tawa gembira melihat seekor kelinci putih besar di depannya. Ia lupa sama sekali kepada pamannya yang sudah lenyap. Sambil tertawa-tawa, ia lalu mengelus-elus kepala kelinci itu dan menarik-narik telinganya yang besar dengan penuh kasih sayang. Jambu Nada menahan kegelian hatinya ketika kepalanya dielus-elus dan kedua telinganya dijawar-jawar tangan kecil itu. Paman Nada. Tiba-tiba Kartika memandang ke atas, telunjuknya menuding-nuding ke atas. Tangkapkan burung itu. Lekas, Paman, tangkapkan burung. Anak itu kini sudah lupa akan kelincinya dan bangkit berdiri, memandang ke atas dan menuding-nuding sambil berteriak-teriak. Jambu Nada menarik napas panjang dan menjadi tertarik, ikut pula memandang ke atas. Terkejut dan heranlah dia ketika melihat dua ekor burung yang besar-besar sekali sedang bertanding di angkasa dengan serunya. Heran sekali, serunya. Burung Garuda dan Raja Wali. Tangkapkan burung, Paman. Lekas,
tangkapkan burung itu!" Kartika bersorak. Akan tetapi sekali ini Jambu Nada tidak memperhatikan permintaan keponakannya karena ia tertarik sekali. Selama hidupnya dia baru mendengar ceritanya saja tentang burung-burung Garuda dan Raja Wali yang demikian besarnya. Apalagi sekarang 2 ekor burung itu sedang berkelahi dengan gerakan dahsyat sekali sambil mengeluarkan suara melengking yang amat nyaring. Pertandingan yang hebat dan dahsyat di angkasa. Akan tetapi serangan dahsyat dari burung Garuda membuat bulu dada Raja Wali itu bodol dan si Raja Wali terbang menjauh sambil memekik nyaring. Garuda itu pun mengeluarkan lengking nyaring dan terbang berputaran, kemudian meluncur turun dan hinggap di atas sebatang pohon besar tak jauh dari situ. "Paman, tangkapkan burung hai-hai-hi." Kartika menangis ketika melihat 2 ekor burung itu lenyap. "Baiklah, jangan menangis. Kau duduk saja di sini, ya. Paman hendak mencoba untuk menangkap burung itu." Jambu Nada sekali ini bukan ingin menangkap burung semata-mata memenuhi permintaan keponakannya, melainkan karena dia sendiri pun amat tertarik oleh burung Garuda perkasa itu yang besar dan berwarna putih salju. Ia akan dicobanya untuk menangkap burung raksasa itu. Cepat tubuhnya mencelat mendekati pohon dan dengan kepandaiannya yang hebat, pendekar ini meloncat naik ke atas pohon. Burung Garuda itu besar sekali. Tingginya tidak kalah oleh tingginya manusia, kakinya besar kuat dan paruhnya menyeramkan. Burung itu sedang membereskan bulunya yang agak kusut karena pertandingan tadi, maka dia tidak tahu bahwa ada seorang manusia mendekatinya. Dengan sebuah gerakan kilat, Jambu Nada meloncat ke atas punggung Garuda, lalu menggunakan lengannya merangkul leher sambil berseru, "Kakang Garuda Salju, mari kita bersahabat." Tentu saja burung itu kaget sekali dan tidak mengerti ucapan Jambu Nada. Dia berusaha memutar leher untuk menyerang, akan tetapi lengan yang memeluknya demikian kuat sehingga dia tidak mampu menggerakkan lehernya. Burung itu menjerit aneh dan tiba-tiba meloncat ke atas lalu terbang membawa Jambu Nada yang masih duduk di atas punggungnya. Melihat ini Kartika bersorak, bangkit berdiri dan melambai-lambaikan kedua tangannya. "Bagus. Bagus sekali. Paman, aku ikut. Aku ikut terbang naik burung." Walaupun selamanya baru sekali ini mengalami naik burung raksasa, Jambu Nada tidak merasa takut. Ia hanya khawatir kalau burung itu membawanya terbang jauh meninggalkan Kartika. "Kakang Garuda Salju, turunlah, kita jemput anak itu." Akan tetapi, dalam ketakutannya burung Garuda itu malahan terbang meluncur, terus membubung tinggi ke angkasa, seakan-akan hendak membawa terbang Jambu Nada ke purnama yang pada senja hari itu sudah mulai tampak. Jambu Nada mulai cemas dan memandang ke bawah. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika ia melihat sesosok bayangan hitam meluncur turun dan menyambar ke arah Kartika yang masih berteriak-teriak sambil melambai-lambaikan kedua tangannya. Bayangan itu bukan lain adalah burung Raja Wali yang tadi bertanding dan dikalahkan oleh Garuda putih yang ditungganginya. "Celaka!" Jambu Nada berteriak melihat keponakannya dicengkeram oleh kaki Raja Wali dan mendengar bocah itu berteriak-teriak menangis ketakutan. "Kakang Garuda Salju, oh Sang Hyang Widi, tolonglah Kartika!" Jambu Nada mencengkeram leher Garuda dan memaksa kepala Garuda itu ke bawah. Sang Garuda kesakitan dan bingung, akan tetapi karena kepalanya dipaksa menunduk, maka ia pun mulai meluncur turun. Jambu Nada menekan-nekan leher Garuda ke arah Raja Wali dan berkata, "Kakang Garuda Salju, kejar Raja Wali itu. Cepat!" Agaknya burung Garuda itu biarpun tidak dapat mengerti ucapan Jambu Nada, dapat mengenal makhluk yang jauh lebih kuat darinya, maka kini ia selalu terbang menurut kemana kepalanya dipaksa berpaling. Akhirnya ia dapat melihat musuh besarnya, si burung Raja Wali yang terbang tepat ke arah lautan. Tanpa dikomando lagi, burung Garuda itu terbang mengejar dengan kecepatan luar biasa dan tak lama kemudian, tersusulah burung Raja Wali yang mencengkeram Kartika.
Anak itu masih menjerit-jerit dan bukan main cemas rasa hati Jambu Nada melihat bahwa yang dicengkeram Raja Wali itu adalah punggung baju Kartika. Kalau baju itu robek, atau kalau Raja Wali itu melepaskan cengkeramannya. Ia memandang ke bawah dan bergidik. Di bawah hanya tampak air melulu, air kebiruan dari laut yang amat luas, mengerikan dengan ombak besar membuih. Kakang Garuda Salju terbang ke bawahnya, serang dia dari bawah, selamatkan anak itu. Jambu Nada mendorong kepala Garuda. Garuda itu menyerbu ke depan, menukik ke bawah tubuh Raja Wali. Dengan gerakan tangkas sekali Jambu Nada mengulur tangan kanannya dan tongkatnya memukul kaki yang mencengkeram. Raja Wali memekik kesakitan, kaki yang mencengkeram kena dipukul, cengkeramannya terlepas dan nyaris tubuh Kartika terlepas dari sambaran tangan Jambu Nada. Baiknya Garuda itu dengan gerakan tiba-tiba dan amat tangkasnya mengulur kaki dan berhasil mencengkeram tubuh Kartika. Kakang Garuda Salju yang baik, terima kasih banyak. Jambu Nada bersorak ketika ia mengambil keponakannya dari cengkeraman Garuda dan melihat bahwa tubuh keponakannya sama sekali tidak luka, tanda bahwa Garuda itu berniat baik dan mencengkeram untuk menolong. Kartika masih menangis ketika dipangku Jambu Nada di atas punggung Garuda. Paman, burung itu nakal. Jambu Nada menghela napas lega. Bocah ini benar amat mengagumkan. Biarpun mengalami hal yang begitu menakutkan, namun ia tidak pingsan dan tidak ketakutan. Ia memandang Raja Wali yang kini melarikan diri terbang jauh, sedangkan ketika ia mencari-cari dengan pandang matanya, tidak tampak lagi daratan. Di mana-mana air melulu dan cuaca mulai gelap, malam mulai tiba. Kakang Garuda Salju yang baik, bawalah kami kembali ke daratan. Berkali-kali Jambu Nada membujuk, kini tidak lagi ia berani mengemudi leher burung itu karena dia sendiri tidak tahu mana arah daratan. Burung itu terbang terus, cepat sekali, dan terpaksa Jambu Nada menyerahkan nasibnya pada burung itu, yakin bahwa betapapun juga, pasti burung itu akan mendarat. Anehnya, Kartika tidak menangis lagi, bahkan tertawa-tawa dan menuding ke arah Purnama sepotong yang kelihatan indah sekali sambil berkata, "Bagus. Purnama bagus." Jambu Nada menjadi lega hatinya dan melepas jubah luarnya untuk diselimutkan tubuh keponakannya, karena terbang di atas punggung Garuda itu mereka bertumbuk dengan angin yang amat besar dan dingin. Namun dapat dibayangkan betapa cemas hatinya karena burung itu terbang terus seolah-olah tidak akan berhenti lagi. Ia khawatir kalau burung itu kehabisan tenaga dan jatuh ke bawah. Kini keadaan makin gelap. Sinar purnama sepotong tidak mampu menembus halimun yang terbentang di bawah kaki mereka. Dia tidak tahu lagi apakah di bawah mereka itu masih lautan atau daratan. Semalam suntuk burung raksasa itu terbang dan bagi Jambu Nada, semalam itu seperti setahun lamanya. Kartika tertidur pulas di atas pangkuannya, untung baginya karena kalau dalam keadaan seperti itu anak itu rewel menangis, dia benar-benar akan kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika matahari pagi mulai mengusir kegelapan, Jambu Nada mendapat kenyataan bahwa mereka terbang di atas sekumpulan pulau-pulau di lautan luas. Jantungnya berdebar tegang. Pulau-pulau ini, bukankah kepulauan yang dekat dengan Pulau Kencana Lokapala? Dan burung itu masih terus terbang ke arah utara. Hal ini dapat ia ketahui dengan melihat munculnya matahari di sebelah kanannya. Setelah beberapa lamanya melewati sekumpulan pulau-pulau sehingga kepulauan itu lenyap jauh di belakang, burung itu menukik turun menuju ke sebuah pulau berbentuk ular besar sedang melingkar yang tampak keputihan. Hampir Jambu Nada terpana. Itukah Pulau Naga Salju, pulau yang menjadi tempat peristirahatan terakhir pendekar naga bersisik emas dan istrinya? Jambu Nada teringat tutur Kamakanaka yang besarnya perihal tempat peristirahatan terakhir leluhur mereka yang bukan di Padang Junrung melainkan di sebuah pulau berbentuk mirip ular besar namun di sana penuh dengan salju. Pulau itu diberi nama Pulau Naga Salju. Berbekal puluhan peti berisi batu mulia dari istrinya yang merupakan putri satu-satunya sultan terakhir dari kerajaan Istanbul,
pendekar naga bersisik emas membawa puluhan pekerja yang berasal dari kerajaan Gowa untuk membangun rumah tinggalnya. Rumah itu bagaikan istana, dan Kama Kanaka hanya bisa melihat dari lukisan istana itu yang diwariskan turun-temurun. Tak salah lagi. Kini mulai tampaklah bentuk bangunan di tengah pulau. Istana Naga Salju. Dan benar saja burung itu melayang turun menuju ke pulau. Tiba-tiba burung Garuda mengeluarkan pekik dahsyat, melengking panjang dan dari pulau itu terdengar pula lengking yang sama, akan tetapi lebih tinggi nadanya dan tampaklah seekor burung Garuda lain, terbang ke atas menyambut kedatangan mereka. Burung Garuda yang terbang menyambut ini kelihatan bingung dan kaget ketika melihat betapa di punggung temannya duduk dua orang manusia. Dia mengeluarkan bunyi nyaring berkali-kali dan dijawab oleh Garuda yang diduduki jambu nada dengan pekik-pekik pendek seperti orang bertanya dan menjawab. Jambu nada menjadi geli hatinya dan sedetik ia dapat menduga bahwa burung Garuda yang menyambut itu tentulah Garuda betina sedangkan yang dia tunggangi tentu yang jantan. Baik manusia maupun binatang sama saja, yang betina lebih cerewet. Dua ekor burung itu melayang turun ke atas pulau, tepat di depan istana naga salju. Jambu nada meloncat turun sambil memondong Kartika yang sudah terbangun. Kartika menggigil kedinginan begitu menginjak tanah yang dingin sekali. Akan tetapi, begitu turun di atas pulau jambu nada tak dapat menahan lagi keharuannya dan pendekar itu kini menangis terseduh-seduh. Usianya belum ada 40 tahun, baru 35 atau 36 namun kini ia berada di tempat peristirahatan leluhurnya. Mungkinkah untuk selamanya? Bukan hal ini yang menyebabkan runtuhnya air matanya, melainkan keharuan melihat tempat seperti ini, di mana ia teringat hidup berdua dengan Megarani sampai bertahun-tahun, penuh kebahagiaan dalam pembaraan dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Kini Megarani telah tiada di sampingnya lagi. Tidak terpikirkan lagi untuk berusaha kembali ke Pulau Kencana Lokapala, ia tiba-tiba merasa bersalah pada Arya Kamandanu ayahnya yang pasti menantikan ia kembali bersama Megarani calon istrinya. Berita pernikahan Megarani dan pendekar Daksa Wisesa ditutupi oleh dirinya dan Ayuandira Mbakyunya. Sehingga para penghuni Pulau Kencana Lokapala tidak mengetahui hal tersebut, apalagi batalnya perjodohan antara Jambu Nada dan Megarani. Pedang naga puspa dan keris empu gandring yang menjadi bukti perjodohan mereka berdua, ia titipkan pada Rangga Mandaka di Bukit Ranipati. Paman Nada, kenapa menangis? Siapa yang nakal kepadamu? Tiba-tiba Kartika menghampiri dan memeluk leher Jambu Nada yang duduk di atas tanah. Mendengar ini, Jambu Nada merangkul Kartika, berusaha menghentikan tangisnya yang ia tahu amat perlu karena kalau ditahan-tahan dapat menyebabkan luka di dalam tubuhnya dan menimbulkan penyakit. Terdengar suara lirih, dan ketika Jambu Nada mengangkat muka, dia melihat betapa dua ekor burung Garuda itu memandang kepadanya seperti orang turut berduka cita. Melihat ini timbul semangat Jambu Nada dan dia memondong tubuh Kartika sambil melompat bangun dan tersenyum. Kartika, keponakanku, anakku, muridku. Kita sekarang tinggal di sini, di Pulau Naga Salju. Lihat, itulah istana Naga Salju di mana dahulu leluhur paman tinggal di sini. Ini istana kita. Kita hidup di sini bersama dua ekor burung yang sakti ini, sepasang kakang Garuda Salju yang setia. Tapi ibu, kelak kau akan tahu tentang ibumu. Mari kita carikan ikan untuk hadiah kakang Garuda Salju yang telah mengantar kita ke sini. Jambu Nada lalu berloncatan ke pantai pulau sambil menggendong Kartika. Dengan kepandaiannya, mudah saja bagi Jambu Nada membunuh banyak ikan besar dengan tongkatnya dan dia melontarkan ikan-ikan itu kepada burung Garuda yang mengikuti mereka ke pantai. Dua ekor burung itu girang sekali dan melahap ikan-ikan itu sambil mengeluarkan bunyi nyaring. Bagi mereka, amatlah sukar mencari ikan-ikan di dalam air dan mereka harus mencari makanan di pulau-pulau lain, mengintai dan menyergap binatang dengan susah payah. Kini ada orang yang memberi makan demikian banyaknya, tentu saja mereka girang sekali. Demikianlah, Jambu Nada hidup di dalam istana naga salju,
dan kini bersama Kartika yang digembleng sehingga akhirnya bocah itu dapat bertahan melawan hawa dingin di Pulau Naga Salju yang bagi orang biasa akan amat menyiksa, bahkan dapat membunuhnya. Sepasang burung Garuda menjadi jinak. Ternyata mereka ini adalah sepasang burung yang amat cerdik dan mereka merupakan binatang tunggangan yang amat berguna bagi Jambu Nada. Untuk mencari bahan makanan, Jambu Nada sering menunggang Garuda jantan yang mengantarnya terbang ke pulau-pulau lain di mana tumbuh buah-buah dan bahan-bahan makanan, juga binatang-binatang hutan. Hanya beberapa purnama sekali saja Jambu Nada pergi mencari bahan makanan, sekali cari cukup untuk 2-3 purnama. Bahan-bahan makanan itu tidak akan mudah membusuk kalau ditaruh di pendekar naga bersisik emas yang dingin. Kartika ternyata juga merupakan seorang anak yang cerdik dan berbakat baik. Keberaniannya luar biasa sehingga dalam usianya 5 tahun saja dia sudah berani menunggang Garuda betina yang menjadi teman baiknya, diterbangkan tinggi di angkasa, di antara awan-awan putih. Hanya satu hal yang menjadi ganjalan di hati Jambu Nada. Bagi dia sendiri, dia sudah puas hidup di pulau itu, dan dia tidak akan menyesal hidup menyendiri di situ sampai mati sekalipun. Akan tetapi Kartika, anak itu membutuhkan pergaulan dengan manusia lain. Kalau tidak, apa akan jadinya dengan Kartika? Bagaimana dengan perkembangan jiwanya dan pembentukan wataknya? Dia bukan seorang ahli didik dan di tempat seperti itu, mana mungkin ada manusia lain yang dapat dijadikan teman pergaulan Kartika? Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.